Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Ayu Lestari, NIM 2286206017. Saya dari Prodi S1 PGSD Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, semester 4 kelas 4B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kemampuan pemecahan masalah matematis di sekolah dasar. Kemampuan pemecahan masalah dalam matematis. Kemampuan pemecahan masalah atau problem solving merupakan kemampuan siswa menggunakan proses berpikirnya dalam memecahkan masalah melalui pengumpulan fakta, analisis informasi, menyusun berbagai alternatif pemecahan, dan memilih pemecahan masalah yang paling efektif. Pemecahan masalah dianggap sebagai jantung dari pembelajaran matematika, karena tidak hanya mempelajari konsep, akan tetapi menekankan pada pengembangan metode keterampilan berpikir juga. Keterampilan pemecahan masalah adalah kemampuan melakukan penalaran, membuat pilihan, memahami interkoneksi, menyusun, mengungkapkan, dan menganalisa untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Selanjutnya, keunggulan metode problem solving. Yang pertama, melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan. Yang kedua, berpikir dan bertindak kreatif. Yang ketiga, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis. Yang keempat, mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan. Yang kelima, menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan. Yang keenam, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat. Yang ketujuh, dapat membuat pendidikan sekolah lebih relevan dengan kehidupan, khususnya dunia kerja. Selanjutnya, kelemahan metode problem solving. Yang pertama, beberapa pokok bahasa sangat sulit untuk menerapkan metode ini. Yang kedua, memerlukan alokasi waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan metode pembelajaran yang lain. Indikator kemampuan pemecahan masalah matematis. Yang pertama, menunjukkan pemahaman masalah, meliputi kemampuan mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, ditanyakan, dan kecukupan unsur yang diperlukan. Yang kedua, mampu membuat atau menyusun model matematika, meliputi kemampuan merumuskan masalah situasi sehari-hari dalam matematika. Yang ketiga, memilih dan mengembangkan strategi pemecahan masalah, meliputi kemampuan memunculkan berbagai kemungkinan atau alternatif cara penyelesaian rumus-rumus atau pengetahuan mana yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah tersebut. Yang keempat, mampu menjelaskan dan memeriksa kebenaran jawaban yang diperoleh, meliputi kemampuan mengidentifikasi kesalahan-kesalahan perhitungan, kesalahan penggunaan rumus, memeriksa kecocokan antara yang telah ditemukan dengan apa yang ditanyakan, dan dapat menjelaskan kebenaran jawaban tersebut. Strategi yang sering digunakan saat memecahkan masalah. Yang pertama, membuat diagram. Strategi ini terkait dengan pembuatan sket atau gambar coret-coret, mempermudah memahami masalahnya dan mendapat gambaran umum penyelesaiannya. Yang kedua, mencoba soal yang lebih mudah. Strategi ini terkait dengan penggunaan contoh khusus tertentu pada masalah tersebut agar mudah dipelajari, sehingga gambaran umum penyelesaian yang sebenarnya dapat ditemukan. Yang ketiga, membuat tabel. Strategi ini digunakan untuk membantu menganalisis permasalahan atau jalan pikiran kita, sehingga segala sesuatunya tidak dibayangkan hanya oleh otak yang kemampuannya sangat terbatas. Yang keempat, menemukan pola. Strategi ini
berkaitan dengan pencarian keteraturan tersebut akan memudahkan kita dalam menemukan penyelesaiannya. Yang kelima, memecahkan tujuan. Strategi ini terkait dengan pemecahan tujuan yang hendak kita capai menjadi satu atau beberapa tujuan bagian. Tujuan bagian ini dapat digunakan sebagai batu loncatan untuk mencapai tujuan yang sebenarnya. Yang keenam, memperhitungkan setiap kemungkinan. Strategi ini terkait dengan penggunaan aturan-aturan yang dibuat oleh si pelaku selama proses pemecahan masalah sehingga tidak ada satu alternatif yang terabaikan. Yang ketujuh, berpikir logis. Strategi ini terkait dengan penggunaan penalaran maupun penarikan kesimpulan yang sah atau valid dari berbagai informasi atau data yang ada. Yang kedelapan, bergerak dari belakang. Dengan strategi ini, kita mulai menganalisis bagaimana cara mendapatkan tujuan yang hendak dicapai. Dengan strategi ini, kita bergerak dari yang diinginkan lalu menyesuaikan dengan yang diketahui. Yang kesembilan, mengabaikan hal yang tidak mungkin. Dari berbagai alternatif yang ada, alternatif yang jelas-jelas tidak mungkin agar diabaikan sehingga perhatian tercurah pada hal-hal yang masih mungkin. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh soal. Yang pertama, Meta membeli 12 kantong permen. Setiap kantong berisi 36 bungkus permen. Permen-permen tersebut dibagikan kepada 27 temannya sama banyak. Berapa banyak permen yang diterima setiap teman Meta? Untuk penyelesaiannya, langkah pertama kita harus memahami soal cerita ini. Kemudian, langkah kedua, kita akan menuliskan kalimat matematikanya. Nah, di sini 12 kantong permen di mana satu kantongnya berisi 36 bungkus permen. Maka dapat kita tulis 12 kali 36 dibagi 27. Kenapa? Karena permen-permen tersebut dibagikan kepada 27 temannya. Kalimat matematika akan kita kerjakan karena dia adalah operasi perkalian dan pembagian, maka kita urut, kita kerjakan dari sebelah kiri. 12 dikali 36 sama dengan 432 dibagi 27. 432 dibagi 27 sama dengan 16. Jadi, banyak permen yang diterima setiap teman Mita adalah 16 bungkus. Selanjutnya soal kedua. 4 ekor bebek dapat menghasilkan 5 butir telur dalam 3 hari. Berapakah waktu yang diperlukan satu lunsing bebek menghasilkan 5 lunsing telur dengan kecepatan yang sama? Diketahui 4 ekor bebek menghasilkan 5 butir telur dalam 3 hari. Ditanya, waktu yang diperlukan 12 ekor bebek untuk menghasilkan 5 lunsing telur. Penyelesaian, 4 ekor bebek menghasilkan 5 butir telur dalam 3 hari. Maka 12 ekor bebek dapat menghasilkan 15 butir telur dalam 3 hari. Sehingga waktu yang diperlukan 12 ekor bebek untuk menghasilkan 60 butir telur adalah 60 per 15 dikali 3 hari. Jawabannya 12 hari. Jadi, waktu yang diperlukan 12 ekor bebek untuk menghasilkan 60 butir telur adalah 12 hari.